Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ika Diah Kurniati, MSc Med. Saya adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang, Unimus. Untuk mata kuliah yang saya ampu pada blok 4 di sini tentang Basic Medical Science 3, yaitu terkait dengan imunologi dasar. Topik imunologi dasar ini disampaikan pada blok 4 atau mahasiswa semester 2. Baik, untuk imunologi ini akan ada 4 pertemuan, masing-masing capaian pembelajaran untuk masing-masing pertemuan. Untuk pertemuan yang pertama ini, capaian pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar imunologi. Untuk pertemuan mendatang, pertemuan kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang imunitas seluler maupun imunitas adaptif beserta sel yang berperan. Untuk yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan macam respon imun termasuk hipersensitivitas. Dan untuk pertemuan yang terakhir, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan respon imun pada keadaan tertentu, misalkan terhadap kanker, kehamilan, autoimun, maupun proses degeneratif. Baik, akan kami perkenalkan terlebih dahulu macam-macam istilah yang akan nanti kita singgung pada pembekalan terkait imunologi ini. Imunologi itu sendiri yaitu ilmu yang mempelajari sistem imun dan juga reaksi imunologi. Kalau imunitas itu merupakan ketahanan tubuh terhadap antigen. Kemudian sistem imun merupakan keseluruhan komponen ya, baik itu sel, jaringan maupun molekul yang mendukung terjadinya suatu respon imun. Kemudian respon imun itu sendiri ya terjadi karena adanya koordinasi reaksi baik antara sel, molekul untuk melawan antigen. Antigen itu sendiri merupakan zat yang dapat merangsang terjadinya respon imun dan juga bisa memicu terbentuknya antibodi. Antigen ini biasanya berupa protein maupun polisakarida. Kemudian apa itu antibodi? Yaitu molekul yang dibebaskan dari limfosit B yang teraktivasi oleh sel plasma. Kemudian antibodi ini digunakan untuk melawan antigen. Baik, kenapa sih ada sistem imun? Apa fungsi dari sistem imun itu sendiri? Jadi mungkin kita tahu sistem imun tidak hanya ya sebagai sistem pertahanan saja atau defense mechanism terhadap paparan antigen maupun mikroorganisme dari luar, tapi juga merupakan dia punya fungsi homeostasis, yaitu baik sebagai adanya rangsangan dari endogen dari dalam tubuh itu sendiri maupun dari luar tubuh. Jadi di sini fungsi homeostasis itu si sistem imun ini akan mengeliminasi sel, baik sel yang tidak berguna ya atau sudah rusak. Jadi sel dari self atau sel dari tubuh itu sendiri. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai fungsi pengawasan atau surveillance. Misalkan mengeliminasi sel yang bermutasi. Baik, di sini tadi saya sampaikan terkait fungsi pertahanan ya. Yang pertama, yaitu sistem imun ini bisa tidak mengenali bahwa suatu bahan itu termasuk bahan yang asing, non-self, atau bahan yang self. Jadi apabila ada suatu paparan antigen dari luar tubuh, misalkan ada mikroorganisme, kemudian ada parasit, itu harusnya akan terjadi suatu respon dari sistem imun kita, sehingga akan terjadi perlawanan agar tidak terjadi misalkan karena ada paparan dari mikroorganisme, ada bakteri masuk ke dalam tubuh, itu harusnya ada timbul suatu respon imun, dilawan agar tidak terjadi suatu infeksi. Kemudian untuk fungsi yang kedua tadi ya, fungsi homeostasis, yaitu menjaga keseimbangan
agar antara proses degradasi dan katabolisme tadi seimbang. Jadi sel-sel tubuh yang rusak, misalkan eritrosit yang sudah tua, kemudian leukosit, seperti itu kalau misalkan tidak, sudah tidak berguna, sudah rusak, harusnya akan dieliminasi, disingkirkan. Nah, apabila terjadi gangguan fungsi dari homeostasis ini bisa dapat terjadi namanya penyakit autoimun. Nah, ini merupakan suatu keadaan yang patologis ya, karena sistem imun dari tubuh itu tidak bisa membedakan apakah zat itu asing atau bukan. Nah, pada keadaan ini, sel tubuh itu sendiri atau self itu dikira suatu zat asing atau non-self sehingga diserang. Nah, tubuh akhirnya membuat, antibodi untuk jaringan tubuh itu sendiri namanya autoantibodi. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengawasan dini. Jadi di sini sistem imun dia bertugas mengenal, ya, jadi dikontrol ya, diawasi. Ada nggak sel-sel tubuh yang berubah menjadi abnormal, ada yang bermutasi. Nah, terjadinya perubahan ini ya, ada mutasi ini bisa spontan, bisa juga diinduksi, baik oleh zat kimia, radiasi, maupun infeksi virus. Nah, harusnya sistem imun yang normal itu dia mempunyai fungsi pengawasan ini. Jadi kalau misalkan ada sel tubuh yang kok berubah ya ini ya, tidak sesuai dengan fungsinya, seperti itu. Nah, sistem imun itu harus mengeliminasi, seperti itu. Contoh gangguan dari pengawasan ini ya, gangguan dari kegagalan eliminasi, sel-sel yang bermutasi ini akan terjadi suatu keganasan, kanker misalkan, seperti itu. Karena sel-sel yang abnormal tadi bisa tumbuh sangat banyak sekali tanpa ada yang mengeliminasi karena eee tidak diawasi tadi. Nah, di sini konsep imunitas itu menentukan ada tidaknya tindakan oleh tubuh atau respon imun tadi untuk mengenali apakah ada paparan benda asing atau tidak. Baik, kita belajar terkait sel imun tubuh ya. Jadi untuk sel-sel yang terkait respon imun ini tadi ada bisa dibedakan menjadi dua unsur, yaitu unsur seluler, yaitu terdiri dari sel-sel ya, dan juga unsur namanya humoral. Humoral itu cair gitu ya, misalkan seperti kalau di mata ada humor aqueous ya, cairan humor aqueous seperti itu. Nah, di sini kalau unsur seluler berarti dia sel, tapi kalau unsur humoral berarti dia cairan. Baik dari imunitas innate ya, bawaan maupun imunitas adaptif itu ada, baik itu unsur seluler maupun unsur humoral. Nah, kita bahas terlebih dahulu terkait dengan unsur seluler. Pada imunitas innate, contoh dari unsur seluler itu sendiri adanya APC, antigen presenting cell, ada makrofag, sel Langerhans, dendritik, sel Kupffer, seperti itu. Ada neutrofil, basofil. Nah, itu contoh-contoh sel seluler ya, yang imunitas innate. Kemudian yang memperantarai imunitas adaptif yang unsur seluler yaitu terdiri dari limfosit T dan juga limfosit B. Kemudian yang kedua yaitu molekul dan zat terlarut atau unsur humoral. Di imunitas innate itu sendiri bisa diperantarai oleh adanya sitokin, lisosim, protein terlarut, dan juga komplemen. Nah, pada imunitas adaptif, unsur humoral ini ada juga sitokin, kemudian ada 5 kelas antibodi. Ada IgM, IgG, IgA, IgE, dan juga IgD. Nah, respon imun non-spesifik atau innate. Nah, kita bahas terkait dengan respon imun yang non-spesifik ya. Jadi, respon imun non-spesifik atau innate ini, dia yang akan respon pertama kali. Mau paparan antigennya itu bentuknya seperti apa, itu yang akan muncul dahulu,
yang akan merespon terlebih dahulu yaitu si respon imun non spesifik ini. Jadi sebelumnya belum pernah terpapar ya. Jadi apapun bahaya yang datang itu yang akan menghadang dahulu yang non spesifik ini. Nah, ini ada beberapa lini atau baris pertahanan. Untuk baris pertahanan yang pertama bisa dari fisik, kemudian yang ya terlarut tadi maupun dari biologi. Contohnya ya, kalau yang fisik itu ya seperti kulit kita yang intak, seperti ya. Jadi jaringan kulit yang masih tidak ada luka, seperti ya jaringan kulit yang utuh. Kemudian ada juga mukosa saluran pernafasan. Kemudian saluran pencernaan, reproduksi, seperti ya, kemudian ada gerakan silia, ada air mata, itu merupakan barrier fisik yang pertama. Kalau contoh dari barrier barrier pertama yang terlarut, itu misalkan ya ada asam lemak, pH yang rendah, kemudian ada enzim-enzim, ada pepsin, lisosim, kemudian pada paru-paru ada juga surfaktan. Kemudian ada juga yang terlarut humoral, contohnya komplement, kemudian akut base protein, mediator lipid, sitokin. Nah, di lini pertama ini juga ada barrier dari biologi. Contohnya flora normal yang ada di kulit kita. Ini pun dia termasuk pertahanan pertama karena kulit itu kan juga akan membuat suatu pertahanan. Nah ini ya, jadi memang sesuai hasil penelitian yang telah kami lakukan ya pada saluran napas ya, pada bronkus bersilia ketika ada suatu paparan zat asing, di sini kami papar dengan rokok, ternyata ada hiperplasia, terjadi reaksi inflamasi seperti itu. Nah itu membuktikan bahwa memang si sel epitel bersilia ini merupakan baris pertahanan yang pertama. Nah, selain di kulit tadi, di kulit, di saluran pernafasan, nah kita bisa melihat di sini pembagiannya ya ada di mana saja. Misalkan di hidung itu ada lisosim, kemudian di kulit ada flora normal, di bronkus, kemudian di tenggorokan itu juga ada mukus, ada silia, kemudian adanya keringat itu menurunkan dari pH dari kulit itu juga merupakan suatu baris pertahanan. Nah, sekarang untuk respon imun non spesifik yang kedua. Nah, ini kalau tadi belum yang barisan pertama ya. Nah, di lini kedua inilah si sel-sel tadi sudah mulai dia berperan di sini. Sel fagosit tadi ya, ada makrofag, ada neutrofil, sel dendritik. Nah, ini kalau misalkan ada suatu ancaman, si makrofag tadi akan dia yang menghadang yang pertama. Nah, makrofag ini sebenarnya sama ya, tapi di beberapa jaringan itu ada istilahnya tersendiri. Jadi misalkan kalau makrofag yang ada di saluran nafas, yang di alveoli, namanya makrofag alveolar. Kalau di hepar kita kenal dengan namanya sel Kupffer. Kalau di kulit, di mukosa itu si makrofag ini kita sebut sel dendritik, sel Langerhans. Kemudian di otak, nah biasanya kita sebut dengan mikroglia. Nah, di lini kedua ini selain untuk pertahanan yang seluler tadi, selain sel fagosit, jadi yang dia akan istilahnya dia yang akan memakan ya, memangsa adanya patogen ini tadi juga ada juga yang sel dia fungsinya tidak memfagosit. Contohnya sel MAS, sel NK ini juga dia berperan di lini kedua. Nah, ini sebaran contoh dari makrofag-makrofag yang ada di jaringan. Ini misalkan di jaringan paru ya, makrofag alveolar, kemudian ada juga makrofag di otak ini ya, namanya mikroglia tadi. Nah, kita kenalan dulu dengan sel-sel fagosit ini ya, ada neutrofil, ada makrofag, ada dendritik. Neutrofil ini nanti sel yang akan pertama kali sampai kalau ada suatu infeksi. Kemudian
Setelah itu yang datang kedua yaitu makrofag. Nah, makrofag ini dia akan mensekresi sitokin, di mana sitokin ini dia akan memberikan sinyal, dia akan mengundang sel-sel imun yang lain untuk berkumpul di tempat terjadinya infeksi tadi, sehingga terjadilah suatu proses peradangan. Nah, kemudian ada juga sel dendritik. Nah, kalau sel dendritik ini dia bisa memfagosit ya, dia bisa menelan, memakan molekul-molekul besar seperti itu. Tapi untuk sel-sel fagosit ini, untuk dia bisa memakan si makromolekul tadi, dia otomatis harus jaraknya dekat dengan partikel bakteri, seperti itu. Atau lebih tepatnya, si partikel bakteri tadi harus melekat dengan permukaan sel fagosit ini biar bisa dimakan tadi. Kemudian agar bisa dimakan ya tadi, selain dekat, agar bisa dimakan tadi salah satunya jaraknya harus dekat. Nah, yang kedua, misalkan ada suatu ancaman bakteri, nah bakteri tadi perlu diopsonisasi terlebih dahulu biar bisa dikenal oleh si fagosit tadi. Nah, bagaimana caranya? Ya dia harus dilapisi dulu oleh sistem komplement C3b agar lebih mudah dikenali oleh fagosit. Kalau sudah dikenali maka si fagosit tadi bisa ya, dia bisa memakannya, bisa memfagosit tadi dengan cara endositosis. Dia masuk, membentuk suatu fagosum, kemudian dia terperangkap di dalam kantong fagosum. Nah, kemudian akan dihancurkan oleh enzim-enzim yang ada di dalam fagosum tersebut, bisa lisosim dan yang lain. Nah, kemudian ada juga sel yang non fagosit tadi ya, ada sel mas. Nah, dia mempunyai granula-granula ya yang ada di sitoplasmanya. Nah, sel mas ini granula-granulanya tadi kalau dia pecah ya, dia akan memproduksi protein inflamasi, menyebabkan vasodilatasi dan menyebabkan rekrutmen sel fagosit. Kemudian ada juga sel yang dia non fagosit. Jadi selain sel mas tadi ada juga namanya natural killer cell atau sel NK, di mana sel NK ini dia bisa mengenali dan mematikan patogen. Caranya bagaimana sel NK ini bisa mematikan patogen tanpa dia memakan patogen itu? Caranya karena dia di sini punya enzim namanya perforin dan juga granzim. Si perforin tadi dia bisa merusak membran dari patogen tadi. Kalau membrannya rusak, jadinya bagaimana? Lisis ya, ada lubang seperti itu sehingga sel bakteri tadi bisa mati. Ada juga yang namanya granzim. Nah, granzim ini selain merusak sel, dia juga bisa menyebabkan apoptosis. Apoptosis itu apa namanya? Bunuh diri ya. Jadi di program sel death gitu ya. Jadi selain merusak sel, dia juga menyuruh agar dia punya sistem agar si sel yang telah apa namanya ya, diinfeksi oleh patogen tadi, dia bunuh diri saja seperti itu. Nah, silakan adik-adik pelajari lebih lanjut apa sih bedanya antara apoptosis, lisis, dan juga nekrosis. Sama-sama kematian sel, tapi bagaimana prosesnya? Nah, selain tadi ya ada fagositosis, kemudian ada juga yang non fagositosis tadi ya. Tadi juga ada yang namanya reaksi inflamasi. Nah, reaksi ini diperantarai oleh adanya mediator-mediator, mediator proinflamasi. Contohnya histamin yang dilepaskan oleh basofil dan sel mas tadi. Kemudian ada juga yang dilepaskan oleh trombosit namanya vasoaktif amin. Kemudian ada juga yang namanya anafilatoksin yang berasal dari komponen komplement akibat dari umpan balik karena tadi ya ada basofil sama sel mas tadi yang dia mengeluarkan granulanya tadi. Nah, mediator-mediator proinflamasi ini tadi akan merangsang ya, akan mengundang sel-sel PMN yang lain
menuju ke tempat terjadinya infeksi atau ke tempat masuknya antigen tadi. Kemudian selain itu dia juga meningkatkan permeabilitas dinding pembuluh darah. Jadi sel-sel sel-sel imun yang masih ada di pembuluh darah dia bisa bermigrasi. Migrasi keluar dari pembuluh darah yang menuju ke tempat terjadinya infeksi. Nah, ini disebut dengan respon inflamasi akut. Nah, misalkan ini ya, ada kulit terluka. Kemudian ada kulit yang terluka ini, nah di sini sudah ada makrofag, ada makrofag di jaringan ya. Nah, tadi pertama dia akan dikenali oleh neutrofil ya. Nah, neutrofil, kemudian ada makrofag. Makrofag mengeluarkan sitokin, dia mengundang sel-sel radang yang lain, kemudian juga menyebabkan terjadinya si dinding pembuluh darah yang tadinya rapat, permeabilitasnya meningkat, nih, sehingga ada celah. Nah, ada celah ini menyebabkan apa saja? Menyebabkan komplement keluar dari pembuluh darah, kemudian protein antimikroba juga keluar dari pembuluh darah, kemudian juga neutrofil dan sel fagosit yang lain juga keluar. Nah, dia keluar menuju tempat terjadinya infeksi tadi. Nah, sel fagosit dan substansi antibakteri tadilah kemudian di tempat infeksi tadi dia akan membunuh si bakteri tadi. Kemudian tanda-tanda inflamasi ya, kita kenal ada 5 tanda. Tumor, rubor, kalor, dolor, dan fungsiolesa. Tumor itu apa? Tumor itu suatu pembengkakan. Jadi kalau ada inflamasi, biasanya ada bengkak. Kenapa bisa terjadi bengkak? Karena dinding pembuluh darahnya tadi vasodilatasi, permeabilitasnya meningkat. Tadi ya ada celah tadi di pembuluh darah sehingga cairan, kemudian sel yang lain tadi bisa keluar, kemudian terjadi penumpukan di interstisial. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa kok bisa bengkak. Kemudian ada juga rubor. Rubor artinya merah. Terjadi karena vasodilatasi kapiler, dinding pembuluh darahnya melebar. Kemudian terjadi juga panas. Biasanya kalau ada infeksi, ada panas juga ya, karena adanya peningkatan aliran darah ke tempat terjadinya infeksi atau lesi tadi. Selain itu juga ada yang namanya dolor atau nyeri. Nah, nyeri ini merupakan respon karena adanya kerusakan jaringan, kemudian adanya penumpukan mediator inflamasi seperti prostaglandin tadi, ini bisa menyebabkan respon nyeri. Kemudian karena adanya bengkak, kemudian adanya nyeri, tadi kan bisa menyebabkan misalkan ya tangan, kaki yang harusnya bisa bergerak, tapi karena ada bengkak, ada nyeri tadi sehingga mau digerakkan juga sakit, nggak bisa seperti itu. Nah, namanya fungsiolesa, jadi terjadi akibat gangguan fungsi tadi. Nah, ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah kami lakukan ya di sini. Ketika adanya suatu paparan ya, kalau di sini kami papar dengan rokok ya, di sini akan terjadi proses inflamasi. Adanya kerusakan ya, di sini terdapat kerusakan pada alveoli. Jadi ada destruksi septum, kemudian ada edem atau sembab ini ya. Kemudian juga ada, nah ini sel-sel radangnya berinfiltrasi di sini. Yang kedua yaitu terkait dengan respon imun spesifik atau adaptif. Jadi misal tadi ya setelah respon imun non spesifik tadi gagal untuk mengeliminasi patogen tadi, nah respon imun adaptif inilah yang akan maju selanjutnya. Dan ini pun sebenarnya tidak terpisahkan ya. Jadi bisa baik respon imun innate maupun respon imun adaptif ini dia akan berjalan beriringan seperti itu. Nah, di sini tadi juga diperantarai oleh seluler maupun humoral ya. Selain itu juga ada kerja dari komplement tadi. Itu juga meningkatkan juga respon dari imun yang adaptif. Nah, komplement itu nanti bisa diaktifasi dengan 3 cara ya, ada jalur klasik, alternatif, maupun jalur peptin.
Nah, mungkin, ini yang dapat kami sampaikan, silakan adik-adik bisa belajar, membaca lagi secara lebih mendalam. Di sini sudah kami sediakan referensinya ya, bisa dari Karnen, dari Apes Basic Imunologi, maupun At a Glance Imunologi. Baik, untuk pertemuan pertama ini saya cukupkan sekian ya, Dek, ya. Silahkan untuk selanjutnya adik-adik bisa mengerjakan, mini kuis ya, mini kuis terkait dengan apa yang telah saya sampaikan ini, apakah bisa adik-adik pahami? Silahkan seperti biasa nanti di IFK ya, di webnya ifk.unimus.ac.id silahkan mengerjakan mini kuis untuk, eee kami bisa mendapatkan feedback apakah yang telah kami sampaikan ini, dapat dipahami oleh adik-adik sekalian. Baik, saya cukupkan sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.